Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini hari Senin ya, biasanya pengen ya ngoceh-ngoceh aja deh. Pengen apa ya? Pengen ya mengungkapkan pendapat sih, terutama untuk tahun 2024 nanti kan pergolakan politik di Indonesia itu udah akan menjadi sangat klimaks gitu. Ya, antara lain tentang presiden presiden ya kita ya, itu yang terakhir ya, udah 2 kali periode. Dia akan digantikan sama yang baru. Pertanyaannya kan, wah seru gitu, siapa nih yang baru? Masing-masing pihak, masing-masing pos oposisi udah siap-siap strateginya nih. Ya mereka yang memanfaatkan ya orang-orang yang apa ya, orang-orang yang lugu gitu, orang-orang yang polos, orang-orang yang ya gampang dijanjikan lah, gampang dikasih janji-janji palsu gitu. Dan ini Sertiman ya peduli gitu, dibanding ya waktu mereka buat ikut-ikutan yang kayak gitu. Ya sebenarnya mereka mati-matian lah berpolitik, ya ikutan politik, istilahnya mendukung jagoannya, mendukung mendukung ya, apa aliran ya golongannya lah, dari organisasinya deh. Ya cuma ya kembalilah diingatkan sama Stirtiman agar ya jangan lupa sama diri sendiri gitu. Sedangkan ya mereka kan punya tujuan yang nggak tahu lah gitu. Istilahnya ya udah, sebenarnya udah apa ya, model-model kayak gini nih Sirtiman bilangnya jangan mau jadi pion deh gitu, dengan jadi raja sekalian. Makanya ya 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 harus ini ya, ya emang harus, ya kalau kayak gitu emang ketergantungan sih kadang. Ya kenal, ada teman terus diajak nggak enak, terus ya pas giliran ikut-ikutan ternyata sampai di sana dicuci otak, diarahkan, di udah kayak wayang gitu ya, dalang sama wayang disetir dan lain-lain gitu. Nah di sini kan pilihannya ya mau mau ikut-ikutan kayak gituan, mau apa, membiarkan diri kita tuh dihipnotis, diperbudak, dicuci otak, atau kita kembali fokus gitu. Kembali fokus apa, cari cari cuan gitu, kembali menjadi lebih produktif di tahun 2024. Yang lainnya pada demo-demo di jalan, bakar-bakar segala macam, ya kita produktif gitu, kita menghasilkan lebih lebih baik derajatnya lah dari cuma demo-demo, teriak-teriak di jalan apa. Di sini kita membangun pos-pos pendapatan, membangun aset, membangun ya membangun jaringan gitu loh. Ya, jangan cuma ya berawal dari apa ya. Sebenarnya banyak ya, khususnya di Indonesia ini banyak banyak orang-orang kosong istilah. Mereka mencari jati diri, mencari diisi dirinya dengan apa, pengen dapat teman, pengen dapat ilmu, pengen keluar dari masalah mereka. Nah, dan yaitu ya emang mereka mencari, sementara yang kalau dapat yang seperti itu ya udah rezeki deh gitu. Makanya dengan konten ini ya istilahnya dikasih apa ya, sebelum terjerumus jauh gitu, dikasih dikasih bisikan lah, dikasih bisikan biar 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 jadi apa, biar jadi
pilihan yang menentukan gitu. Pilihan yang menentukan. Ya istilahnya kalau ikut-ikut kayak gitu kan emang lebih mudah sih, terutama kalau ya istilahnya atasannya orang-orang yang terpandang itu lebih mudah untuk mencuci otak orang-orang yang kosong gitu loh, yang mencari jati diri. Jangan kalau bisnis itu kita benar-benar mengeluarkan segala yang kita punya gitu, melawan rasa takut, mem, apa sih, membangun tangga-tangga menuju ke atas yang nggak mudah, membangun jalan setapak yang penuh dengan pegangan-pegangan biar nggak jatuh ke jurang dan lain-lain. Nah di situ bisnis cari cuan istilahnya tidak mudah gitu. Kadang orang-orang yang seperti itu udah bayangin aja udah nggak mampu lah, mendingan gue ikut-ikut itu temen, ya istilahnya ya bisa ketawa-ketawa, bisa cengeng-cengengnya sudah, aduh hidup tuh indah gitu. Sedangkan kalau bisnis tuh ya susah gitu loh. Kayak hidup hidup susah duluan. Nah di sini dikasih pilihan lah. Kalau ya dibayangin aja saat orang itu vakum kosong, entah dia selesai kuliah, entah dia udah nggak kerja atau kerja cuma udah mentok, nggak ada karirnya. Nah di situ dikasih pilihan gitu. Kalian bisa ketemu orang-orang kayak gitu, mengarah ke politik, mengarah ke agama, mengarah ke sesuatu yang cuma buang-buang waktu aja gitu. Terus terang aja ya, ya semua juga pasti ada hikmahnya. Cuma kita tuh harus bisa ya, kalau harus bisa prioritas gitu. Kalau cuma datang temu teman diundang, ngumpul yuk di sini, diundang ngas cengenges, ya kan untuk datangnya aja pertama ya kita harus mandi, beli sabun, sikat gigi, makan biar nggak lapar di sana kalau dikasih makan, belum aus, bawa duit lah buat jaga-jaga atau ongkos. Nah kalau hidupnya itu yang ngebayangin lah dari 2 tahun dari sekarang ya sampai 2 tahun yang akan datang seperti itu yang ada defisit keuangan, defisit anggaran, defisit pos-pos pendapatan. Ya orang bukannya disamain sama akuntansi ya, tapi percaya deh kalau kalian itu defisit, kalian itu istilahnya miskin, ya itu lebih sulit di masa datang, itu lebih sulit. Saat yang berusaha cari cuan itu 2 tahun ke depan itu mereka membangun aset, menambah pendapatan, istilahnya channel YouTube-nya berkembang, meskipun ya nggak drastis-drastis, cuma tetap ada peluang. Juga buka lapaknya ya udah mulai ratingnya bagus dan lain-lain, jualan ada terus. Nah di situ akan terlihat, ya udah kebaca perbedaannya nanti kejadiannya kayak gimana, kayak main catur lah. Saat mereka datang ke acara yang nggak ada faedahnya lah gitu, nggak menghasilkan. Soalnya kita tuh harus hidup tuh harus benar-benar sekarang harus harus produktif dan menghasilkan gitu. Kalau cuma hiburan aja istilahnya, cuma kesenangan doang, ngeluarin duit, ya kalau orang kaya nggak apa-apa gitu. Kalau orang yang ya pas-pasan gitu kan untuk biaya hidupnya, malah nggak kepikiran deh ngeluarin ongkos buat gituan. Itu sebenarnya ya, bukannya rugi ya, tapi menambah penderitaan kalau kayak gitu. Nanti di masa depannya buang uang ongkos, belum nanti ikut acara ini ya paling cara apa sih, paling dapat makan, yang ada malah dicuci otak, dibiarkan berubah ke arah yang bukan jadi ke arah produktif tapi ke arah destruktif lah, kebanyakan kayak demo
atau memihak ini memihak itu, diadu domba, saling serang, saling wah egonya naik segala macam. Jadinya ya orang yang seharusnya senyum, harusnya ceria itu sekarang jadi gampang marah, darah tinggi. Ya itu pilihan lah. Kalau mau memilih hidup seperti itu, ya silakan gitu. Cuma di sini kan dikasih pilihan. Pilihan ini pilihan yang tidak mudah. Istilahnya bisnis online, cari cuan, buka lapak atau buat konten, jadi konten kreator itu nggak mudah. Itu harus melawan semuanya deh. Harus, dan itu ya harus dilakuin dari sendiri gitu. Nggak bisa gitu. Nggak bisa bayar orang, ya bayar gimana, kita aja butuh uang bayar. Dan yaitu ya kalau Sirtiman sendiri bangga, nggak milih yang kayak gitu-gituan, itu bangga kalau ngelihat di YouTube berita-berita di TV atau di ya di mana isinya ya intoleran, radikalisme, terorisme, apalah ya yang mengarah ke apa sih, menang-menangan gitu loh. Sedangkan ya kita tahu kalau Sirtiman, mungkin orang-orang seperti Sirtiman dari SMA dulu, masalah menang-menangan ini sebenarnya udah paham gitu. Menang-menangan agama, menang-menangan partai politik, menang-menangan radikalisme, intoleran, menang-menangan jago-jagoan gitu. Itu tuh kalau orang-orang kayak Sirtiman tuh dari dulu udah ngebaca gitu. Kalau yang namanya win 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 ini seharusnya mereka ya, kalau dulu ada seven habit people ya, menang untuk menang, menang untuk kalah gitu, harus jadi paham. Nah ini kalau gini menang untuk kalah gitu, kalahnya apa? Ya orang nggak produktif, nggak menghasilkan, mau ngapain juga itu, waktu kita terbuang. Apalagi kalau punya anak gitu, udah nggak bisa main-main, ongkos, biaya hidup, jajan, masa depannya segala macam harus dipikirkan. Yang cuma mikirin wah tanggal 2 tahun lagi gue demo di jalan nih, demo di mana untuk membuktikan organisasi gue bisa bisa menang gitu, melawan lawannya lah, entah itu apa, partai atau ya apalah, golongan-golongan, ormas-ormas, ya kayak gitu. Kita jangan ngabisin waktu lah di ya jalurnya udah bener ya sekarang. Apa sih, kayak internet itu udah murah, langganan IndiHome atau ya sejenisnya lah gitu. Jadi di rumah itu kita bisa akses internet unlimited. Dulu tuh aduh, zaman tahun 2010 tuh internet aja benar-benar ngenes yang unlimited. Dulu ada smartfren, leletnya setengah mati, harus sabar lah kalau kuota hariannya habis, kuota apa, kuota jatah hariannya habis. Meskipun unlimited ya harus sabar, buka apa-apa, buka tab browsing lama. Dan sekarang itu segala sesuatunya udah mudah, murah. Dan jangan habiskan waktu untuk ya lihat-lihat apa ya, ya hiburan aja sih kalau kayak gitu, ngelihat ya ormas, organisasi agama atau apa politik, ya happy ngeliat teman ini, ngeliat teman itu sejalan happy. Ya cuma monetize-nya nggak ada gitu, menghasilkannya nggak ada gitu. Kalau orang oke lah organisasi, gue punya rencana, gue kenal banyak orang, nanti gue tawarin apa yang gue bisa ke mereka. Kali itu udah ketahuan dia punya jasa apa, entah bikin, gue jago bikin website, gue bisa ngodif motor, gue bisa apalah biar menjaga jaringan gitu loh.
bisa nyetok sembako buat rumah-rumah para ormas-ormas itu, jadi itu menghasilkan gitu. Kalau cuma datang cengenges-cengenges pulang capek, marah-marah, apalagi habis dicuci otak, marah-marah, marah ke sendiri, marah ke yang lain, nggak jelas. Orang rumah jadi ditelantarkan. Nah, di sini emang Sirtiman berbanding terbalik, Sirtiman lebih banyak di rumah. Emang nggak suka yang bermacet-macetan di jalan, nggak suka, ya nggak suka lah buang-buang waktu bermacet-macetan, ngantri mobil apa motor cuma untuk ke sana harus berjam-jam, itu semua nggak suka. Lebih baik di rumah, kalau mau ya cari duit udah bebas, mau kemana aja, mau situs mana aja, mau buka lapak apa aja, jualan barang apa aja, dropship bisa, ya nggak ada larangan lah. Mau kalau mau ya banyak gitu, apalagi bisa punya skill edit video, edit foto, bikin web. Nah itu sebenarnya ya dulu kan udah Firman sendiri udah diskusi sama teman kalau itu tuh benar-benar gems gitu, harta karun. Nah, dan teman sendiri juga udah iya benar sih, cuma kendalanya ya kembali ke sekarang lagi ngetren radikalisme terorisme, jadi apalah segala sesuatu tentang yang mengalihkan perhatian kita dari menambah pos-pos pendapatan untuk menambah kemakmuran kita lah istilahnya. Jadi ya gimana ya, ya harus tegas kalau gitu. Sekarang udahlah gitu, kalau cuma ngumpul-ngumpul cengenges ya buat apa juga. Anak kita tuh nggak butuh kayak gitu, nggak butuh bapaknya jago-jago, sok-sok apalah, sok-sok kuat, sok-sok hebat gitu. Ya kayak gitu kan, ya mereka cuma jadi pion aja, pion carmo ke yang lebih tinggi, ya berharap suatu saat dijadikan, dinaikkan pangkatnya atau dinaikkan derajatnya. Ya kalau urusan cari duit atau bisnis lain lagi, atau monetize malah lain lagi gitu. Kita nggak ada jaminan, entah itu naik pangkat juga di organisasi belum tentu hidup kita makmur gitu. Yang ada naik pangkat, banyak rapat, banyaknya ya, ya udah susah, makin jauh dari monetasi itu, dari mencari nafkah istilahnya makin jauh, malah makin banyak pengeluaran yang nutupin ormas atau kayak gitu-gitu deh. Jadinya ya kita yang biaya mereka emang udah kayak apa ya, udah kayak hobi gitu. Ya hobi itu boleh-boleh aja, nah, cuma hobi itu kita harus mengubah hobi menjadi duit gitu. Kan kontennya udah ada sebelumnya di channel ini, cara mengubah hobi menjadi duit. Atau ya untuk yang kosong-kosong vakum gitu, kayak ibu rumah tangga, Timan ya mungkin nanti-nanti akan buat konten tentang bisnis cari duit dari rumah buat ibu rumah tangga ya. Karena yang dilihat berdasarkan kenyataan ini, ya udah ada fasilitas di rumah, internet, udah segala sesuatunya udah mudah gitu. Harga-harga apalah itu bisa bisa cari duit dari rumah, harga-harga kayak alat-alat itu bisa dibeli, bisa bisa diakalin. Nah, sekarang ya karena kekosongan itu mereka ya cari hiburan doang, jadinya nggak produktif, buka IG, TikTok, apalah, selfie-selfian, ya jadinya di rumah ya begitu, habis waktu nggak terasa sampai sore, malamnya begitu pula, teleponan, WA-an, habis waktu. Padahal ya kalau diluangkan waktulah sejam 2 jam untuk
untuk mengembangkan apa ya, mengembangkan aset, mengembangkan bisnis. Itu mungkin bisa jadi sesuatu yang lebih berharga lah di masa depan gitu, daripada cuma buka sosmed, nonton drakor. Drakor bagus-bagus sih gitu. Ya cuma ya dibagi waktu lah, harus harus benar-benar menyisakan waktu, kalau enggak ya kembali terbuang sia-sia. Jadi saat suaminya ikut ormas-ormas yang kagak jelas, di rumah istrinya ya sosmedan kayak gitu, alasannya ngurus anak, tapi kenyataannya nah ini cuma membuang-buang waktu, yang buang-buang istilahnya mengarah apa, takut sama sukses kalau kayak gitu namanya. Takut sama takut kaya, takut sukses, takut takut makmur, takut 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 nyaman finansial, takut bebas finansial kalau kayak gitu. Sedangkan kita tuh hidup ya gimana ya? Ya masa hiburan doang sih gitu. Masa ya cuma temenan doang lah. Kita kan harus produktif, harus nambah skill, dan apa yang kita dapat itu ya harus 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 di sharing gitu. Jangan nggak dapat apa-apa juga itu hidup tuh ya. Ya jangan cuma sharing, cuma cerita yang gitu-gitu doang, cerita aduh gua nggak punya duit, ini itu, atau cerita bahasnya tentang drama Korea atau apalah. Kita bahas tentang keuangan kita lah, finansial kita ini gimana di masa depan itu. Nggak main-main. Kalau di masa depan itu, kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya bingung. Ijazah atau sekolah tinggi-tinggi pun nggak bisa gitu. Nggak bisa kalau kita nggak melek finansial, nggak paham sikon tentang arus keuangan, arus cash flow, arus kas, tentang aset dan pengeluaran, tentang aset dan utang, utang piutang seperti itu ya nantinya. Ya sebenarnya udah mudah gitu, dengan adanya internet yang murah itu dikasih jalan hobi menjadi duit, yang tadinya waktu terbuang-buang bisa diganti dengan hal yang berguna, yang pas. Sebenarnya apa ya, kayak banyak konten-konten di YouTube yang menabung 20 juta dalam waktu 3 bulan atau berapa, dimulai dari receh-receh seperti itu. Atau ada contoh yang orang bodoh yang apa, yang niat saya pengen jadi kaya, dia sedangkan dia kerja cuma gajinya ya mampunya nabung sebulan 1 juta, dan dia konsisten lakuin terus saat yang lainnya ngetawain, dan dia dalam jangka waktu tertentu ya benar-benar mencapai apa yang dia inginkan. Artinya dia benar-benar rapih, targetnya benar-benar dikejar, nggak melenceng-melenceng juga, ya tabungannya, keuangannya juga benar-benar aman. Jadi ya di situ ya perbedaannya kelihatan, yang cuma mencemooh tapi dia nggak paham gitu. Ini orang tuh ya sebenarnya membangun keamanan masa depan. Nah di situ sebenarnya aduh gimana ya, udahlah gitu, nggak usah ikut-ikut yang kayak gitu deh, kalau nggak rugi gitu. kalau kalau kalian nggak cari cuan, nggak cari cuan, nggak mengembangkan skill, nah itu yang rugi gitu. Kalau cuma keluar-keluar demo di jalan, teriak-teriak, jelek-jelekin orang, musuhin orang, nggak suka sama golongan tertentu, ya buat apa juga, apa untungnya, apa aset yang bertambah gitu, aset real ya, bukan cuma aset
aset temenan, aset aset apalah, mental berani, berani doang ya buat apa gitu. Kita tuh butuh aset yang benar-benar benar-benar solid. Nah, saya selama ini sih firman berjuangnya belum tentu dapat gitu, apalagi yang nggak berani sama sekali. Itu hidupnya tuh benar-benar susah. Makanya ya sedih juga kalau ada yang dengar ah itu demo nasi bungkus gitu, karena emang dapat nasi bungkus saja mereka udah senang. Ya cuma kan di sini setiap ya jangan cuma cari nasi bungkus lah. Hidup ya benar-benar makmurin keluarga, berusaha aja gitu kita biar dapatnya segimana ya udah rezeki lah gitu. Kalau gagal pun ya itu ada hal yang bisa diambil hikmahnya. Istilahnya kita konsisten. Kalau cuma ikut-ikut kayak gituan, udah habis masanya, ya kampanyenya habis atau ya apalah, targetnya udah tercapai, kita cuma jadi pion yang dibuang doang, buat apa gitu. Nggak dapat apa-apa, yang ada nambah pembencinya jadi nambah lagi gitu. Kayak dikhianati sama organisasinya, anggotanya. Sekarang ya kembalilah daripada radikal-radikal, daripada yang jelek-jelekin agama, daripada ya ngeblok membelain pemerintah atau membelain oposisi atau membelain atau mencari apa ya, mencari jati diri. Cuma ya kembalilah saat nonton channel ini, ya kalian itu harus harus mengambil keputusan. Ya mau jadi apa nanti, mau jadi cuma jadi pion doang ya silakan, jadi raja ya bagus itu. Ya, sekarang derajatnya mana, lebih bagus pion atau raja? Kalau cuma pion kalian itu akan dikorbankan. Kalau cuma raja, ya raja itu yang berkuasa. Kalian yang bisa mengatur diri kalian sendiri gitu. Sedangkan pion kalian ya untuk dikorbankan gitu. Masa pilihannya sih ke situ gitu. Kalau di sini kan ya udah enak lah, kayak apa ya? Ya kayak Sirtiman sekarang YouTube udah kasih channel atau bisa buat channel, ya udah sosial media untuk branding, untuk juga ada lapak tuh untuk monetasi apa yang bisa kita tawarkan, apa ya, topik yang kita omongkan, ada hal-hal yang berhubungan yang bisa kita tawarkan biar biar jadi tambah ya di komunitas itu tambah tambah lengkap lah, tambah komplit gitu. Misalnya kita bahas tentang di sini seperti mesin duit, cari cuan gitu ya, PC atau tablet atau handphone. Ya di sini kan ya ditawarkan yang berhubungan. Misalnya kayak PC ya ditawarkan fitur-fitur tambahannya seperti ya PC-nya untuk WFA atau untuk editing atau untuk belajar seperti itu, tinggal pilih. Nah, di sini kan ya 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 jadinya emang ya jadi nambah ilmu lah, nambah skill gitu udah jelas, dibanding cuma keluar-keluar di jalan. Keluar-keluar juga nggak usah kuliah, nggak usah belajar tinggi kalau keluar-keluar. Sumpah serapah itu kata-kata yang kotor yang dipakai gitu.
Dan itu kan kalau di sharing kan ya nggak bagus lah gitu kalau orang anak kecil dengar atau anak remaja toksik, kata-kata toksik. Masa remaja aja itu harus berhadapan dengan toksik gitu, bahasa-bahasa toksik, sedangkan yang tua kalau jejelin mereka kata-kata kotor lagi ya kasihan gitu, masa depan remajanya tuh jadinya kayak gimana. Masih kecil udah dicekokin bahasa-bahasa kayak gitu, jadi hidupnya pikirannya ya dibentuk seperti itu gitu. Makanya kita kan saat masih melihat anak remaja kecil itu diarahkan biar produktif, biar jangan nanti remaja jangan terlalu ngegame, jangan terlalu main, jangan terlalu tawuran, biar akan produktif membuat sesuatu, berkreasi. Anak muda harus membuat, wah, kalau dibandingin di luar gitu kayak di Jepang, anak-anak mudanya itu udah ngotak ya bikin robot dan lain-lain. Atau di jauh lah luar negeri, anak mudanya udah maju gitu, kayak yang setup PC aja anak-anak 16 tahun 13 tahun itu udah setup PC-nya ya udah bagus. Istilahnya mereka tuh udah belajar partnya, belajar tatanannya, belajar dibikin setup itu, keindahannya, estetikanya dan lain-lain. Sedangkan di sini kita masih sibuk megang handphone, main game anak-anak zaman now gitu. Itu emang beda skill. Makanya di sini orang tuanya ya jangan buang-buang waktu lah ikut-ikut kayak gitu-gituan deh gitu. Nggak menghasilkan juga. Lebih baik ya cari segala sesuatu yang produktif dan menghasilkan, menambah skill, menambah pendapatan, meningkatkan kemakmuran ya, benar-benar bukan bahasa yang di buku doang gitu, tapi benar-benar prakteknya gitu. Dan ya harus berani. Kalau nggak berani ya ujung-ujungnya cuma demo di jalan ngejarah kayak gitu, kayak orang susah gitu. Padahal kita tuh dikasih pilihan mau besar atau mau jadi pion gitu aja. Ya itu terserah kalian deh. Udah sampai di channel ini ya harus benar-benar, kalau ada yang mau ditanya silahkan di kolom komentar. Kalau mau radikalan juga ya risiko ditanggung sendiri. Kasihan kalau gitu ngeliat kalian radikal, melihat segala sesuatunya tuh suram. Tinggal di Indonesia itu udah indah, berkah, melihat pemandangan pegunungan, melihat lautnya, kalau berenang lihat terumbu karang itu indah gitu. Cuma kalau ngelihat orang-orang yang radikal, yang bahasanya kotor, nyumpah, serapah, ya itu bikin tinggal di Indonesia tuh jadi nggak indah. Gimana mau indah gitu loh. Ya kita kan butuh hidup tuh butuh, ya butuh hiburan, butuh kepastian gitu. Kalau kayak gitu doang ya buat apa juga gitu. Nggak ada gunanya lah buat kita ngelihat orang gontok-gontok, mulut keluar-keluar, udah menyedihkan sekali. Apalagi pakai pakai ornamen baju yang bukan budaya kita gitu. Kita tuh orang Indonesia gitu. Kita punya baju adat, kita punya kebiasaan adat istiadat, ya nggak usah ini, kita bangga orang lain juga paham, orang luar juga seharusnya paham Indonesia negaranya inilah udah beradab gitu. Tapi Indonesia sendiri juga ya bodoh gitu.
emang orang Indonesia ya sebenarnya tingkat tenggang rasanya tinggi, cuma kadang ya ada aliran-aliran yang terlalu keras, jadinya tenggang rasanya tuh dimanfaatkan untuk ya untuk saling ya mengotak-ngotak lah, berkelompok-kelompok, saling benci satu sama lain. Padahal yang kita butuhkan cuma satu, itu persatuan dan kesatuan gitu. Kerjasama, gotong royong, udah gitu aja lah. Ada rumah tetangga rusak, kita bantu, gotong royong. Ada orang sakit, kita bantu, panggil dokter atau apa. Ya seperti itu, nggak usah tele-tele, nggak usah janji-janji mau masuk surga, janji-janji nanti dapat dapat porsi yang indah, atau dapat apalah, dapat jatah preman, ya kayak gitu kan. Ya, ya apa ya, dibilang omdo kalau kayak gitu. Mendingan yang real-real aja lah, Bukalapak dapat rating, penjualan sejalan dengan rating, atau sharing sharing apa yang kita alami di channel, nanti yang lain menginspirasi yang lain. Ya nggak usah pakai bahasa-bahasa toksik lah di situ, merusak kalau kayak gitu. Ya kalau kesel ya bisa aja gitu, sekali dua kali, cuma jangan jangan over gitu. Masa ngomong kok bahasanya kotor semua, ini gimana masuk ke otak gitu loh, bahasanya kotor semua, jelek-jelekin aja gitu. Mendingan udahlah, gali komunitas, gali hobi, tapi harus produktif, harus menghasilkan. Udah nggak ada ini deh, nggak ada alasan lah, alasan ini alasan itu cuma alasan. Yang jelas harus mulai kayak YouTube, buat kesempatan orang dapat gaji, kayak marketplace, orang bisa terima keuntungan dari apa yang dia jual, dia tawarkan. Kerja sendiri juga bisa, bisa bikin grup, membangun komunitas, jualan atau mempromosikan brandingnya di grup. Ya seperti itu tuh udah jelas gitu, dibanding yang ujung-ujungnya cuma jadi demo-demo, jadi pion yang nggak jelas. Bukannya jadi mutiara ya, yang ada jadi debu kalau kayak gitu. Debu. Mutiara mah benar-benar yang apa ya, ya yang bisa berguna buat yang lain gitu. Di tengah laut dia bersinar gitu, kena cahaya matahari. Nah sedangkan kalau itu demo-demo kayak gitu, ngejarah, bakar-bakar, rusak, ya buat apa juga. Kita dari dulu udah membangun Indonesia, berjuang negara, membangun infrastruktur, membangun apalah, yang segala sesuatunya ya cuma dari tanah rawa, sekarang udah jadi maju. Nah, sekarang kayak gitu-gitu mah dirusak lagi gitu. Mau jadi apa gitu, semua dibakar, dijarah gitu, kayak orang susah. Kita harus punya harga diri gitu. Kalau cari nafkah, cari makan, ngejarah kayak gitu kan, ya malu lah pada diri sendiri. Korupsi, HN, kalau begini kan kita jualan mau korupsi sama siapa? Korupsi sendiri-sendiri gitu. Nggak mungkin kan. Kalau udah jadi wira swasta mau korupsi sama siapa gitu. Ada segala sesuatu ya kita ini sendiri, kita kelola sendiri. Nggak ada korupsi-korupsi ya, istilahnya nabung. Misalnya kita dapat
pendapatan segini kita korupsinya ke tabungan sendiri kan, seperti itu gitu. Beda sama kalau kerja yang niatnya emang mau korupsi ya. Ya, ya itu segala sesuatunya ada harga yang harus dibayar. Kalian ya mau dibilang karma atau apalah ya itu udah resiko, udah gede, udah tahu. Yang jelas kita tuh harus bisa membuat orang lain itu lebih berkualitas. Meskipun kita istilahnya masih terseok-seok menuju tujuan, ya cuma berusaha membuat yang lain itu berkualitas. Itu dari dulu apa ya, Sir Firman tuh membaca indah sekali gitu, kata pemimpin melahirkan pemimpin gitu. Nah di sini ya beda persepsi. Kalau yang di organisasi-organisasi itu bukan pemimpin melahirkan pemimpin, pemimpin goblokin pion istilahnya, membuat membuat pion jadi tetap pion, tambah pion plus dungu apalah. Nah di sini kita membangun jaringan, membangun orang yang bisa sama-sama mendongkrak gitu untuk kita kesuksesan biar lebih cepat. Gak ada pikiran macam-macam. Yang penting jangan pada jahat kalau kayak gitu. Melihat orang lain di bawah atau di atas ya kita harus bijak. Jangan ngeliat di bawah kita ngegencet atau ngeliat di atas kita sirik. Itu nggak perlu lah. Masing-masing udah menempati posisinya deh. Udah ditempatkan. Tinggal jalan lurus aja. Ngeliat yang lain sukses ya bisa jadi ambil apa yang hikmahnya lah. Kalau yang di bawah ya kalau kita bisa bantu ya bantu gitu. Karena kadang mereka ya nggak bisa ngelakuin segala sesuatunya sendiri gitu. Kita tuh hidup harus gotong royong, harus tolong menolong ya seperti itu. Ini kalau urusan duit lain lagi, nggak bisa gitu. Kalau di organisasi kan gimana mau nolong gitu, mereka juga nggak jelas tujuannya cuma apa, nggak ada monetasi apa-apa, gimana mau nolong gitu. Kalau sakit yang ada mereka malah kabur yang lainnya karena mau nolongin juga jadi tambah susah. Kalau di sini kan kita membangun aset, kalau ada yang perlu kita berbagi lah, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, biar ya saling saling melengkapi kekosongan gitu. Ini yang orang-orang kosong ini sebenarnya ya emang udah misi misi suci ya orang pebisnis online, yang membantu sih. Kadang yang dibantu ya lupa diri atau apa ya itu ya kita yang penting udah melakukan yang terbaik lah. Ya pengalaman sudah banyak yang dibantu pada ngelunjak, yang dibantu pada nikam dari belakang, ya itu udah biasa. Yang jelas Firtiman masih di sini gitu aja. Dengan yang lain ya belum tentu, yang nikam dari belakang ya mereka mau gimana gitu, mau di sini gimana, malu yang ada. Ya Firtiman berbuat baik tapi mereka kok nggak baik gitu. Ya, ya curhat tapi ya buat pelajaran yang lain juga. Yang jelas segala sesuatu ada karma, dan segala sesuatu ya menghasilkan efek ya. Efek kita pilihan hidupnya menjadi apa, menjadi dia mau keluar-keluar di jalan ngejar kayak gitu merusak, silakan. Kita jadi sukses, bantu orang lain, meningkatkan pendapatan, kreativitas, skill, dan sharing ilmunya apa yang didapat. Tuh kalau saya Firman lebih memilih yang itu deh. Ya pilihan orang beda-beda, cuma jadi
diharapkanlah mil yang itulah sekarang giliran promosi gitu, soalnya daripada milih yang demo ngejarah janji-janji cuci otak itu buat apa juga, nggak ada gunanya lah. Oke, untuk yang udah nonton nonton video konten ini ya, silahkan kalau ada yang mau komen, apapun komennya deh silahkan di kolom komen. Ini hampir mau sejam ya, curcol gitu loh ya, cuma diambil manfaatnya aja deh gitu. Yang jelas ya pilihan hidup mau seperti apa di masa datang gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Yang belum subscribe langsung jangan ragu-ragu subscribe, klik tanda lonceng, share, like, follow-nya ditunggu. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.